Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia yang akan bermain di Piala AFF mulai tanggal 23 Desember nanti. Dan yang menarik bagi saya teman-teman bahwa edisi Piala AFF kali ini menggunakan format yang sama seperti edisi tahun 2018 lalu, yakni memakai sistem home and away. Artinya Timnas Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan ketika bermain di tanah air. Dan berita terakhir yang saya baca dari beberapa media digital dan juga beberapa akun media sosial bahwa Stadion Gelora Bung Karno bisa dihadiri oleh penonton. Jadi nanti jika teman-teman hadir di stadion, saya harapkan bisa memberikan support secara positif kepada para pemain dari Timnas Indonesia dan juga memberikan respect tentunya kepada para pemain dari tim lawan karena mereka kan adalah tamu. Kalau dari segi kekuatan di grup A ini, tentu Indonesia dan juga Thailand adalah dua tim unggulan. Tapi bukan berarti para pemain dari Timnas Indonesia itu nanti bermain santai ketika mereka berhadapan dengan Kamboja, Filipina, dan juga Brunei ya teman-teman ya. Karena tiga tim tersebut juga punya ambisi tentunya untuk menyulitkan Indonesia dan juga Thailand. Apalagi Indonesia nanti akan bermain away di kandang Brunei dan juga di kandang Filipina. Jadi yang saya harapkan bahwa para pemain akan menganggap setiap pertandingan di fase grup ini seperti pertandingan final. Walaupun memang kita tahu bahwa di atas kertas lawan terberat hanya adalah Thailand. Dan juga saya yakin karena sistemnya sekarang memakai home and away, maka Coach Sintayong juga akan memakai formasi dan juga strategi atau taktik yang berbeda untuk setiap pertandingannya. Ini kan kehebatan dari Coach Sintayong, yakni dia bisa mengubah formasi, strategi, plus taktik permainan yang akan sulit dibaca oleh para pemain tim lawan, plus ada banyak opsi untuk memainkan pemain, apakah itu dari awal atau juga dari bangku cadangan. Dan feeling saya ini teman-teman, pemain-pemain muda yang kali ini berada di skuad Timnas Indonesia ini adalah senjata rahasia dari Timnas Indonesia. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Feeling saya Marcelino Ferdinand ini akan mencuat di Piala AFF kali ini. Pemain ini sebelumnya juga kita tahu membela Timnas Indonesia senior di beberapa pertandingan persahabatan dan kalau nggak salah bermain juga di SEA Games. Jadi dialah kreator serangan dari Timnas Indonesia yang bisa diharapkan untuk muncul ketika kesulitan untuk membuka pertahanan dari tim lawan. Karena pemain ini permainannya ngeyel, ngotot, dan juga kreatif. Jadi bukan saja dia mengandalkan kekuatan fisiknya, tapi dia juga punya visi permainan yang jelas. Memang untuk sementara dia masih bermain di Indonesia, tapi bukan tidak mungkin segera dia akan mendapatkan klub di luar negeri teman-teman. Dan tambahan kekuatan di tengah tentunya adalah Mark Klok yang juga akan melakukan debutnya di Piala AFF kali ini. Di pertahanan ada Jordi Amat yang saya harapkan bisa menjadi pemimpin di lini pertahanan bersama Farudin Arianto. Jadi jika ada dua pemain senior di pertahanan ini akan memberikan ketenangan tentunya bagi penjaga gawang yang dalam hal ini kemungkinan besar adalah Nadio. Mungkin juga nanti Riyandi akan dipasang dan juga Syahrul Trisna. Kan Coach Sintayong biasa juga melakukan rotasi di line up ya. Mungkin nggak banyak rotasinya yang akan dia lakukan. Apalagi kan jeda waktu dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya ini kan singkat ya. Mungkin cuma 2 hari. Jadi tentu perlu ada rotasi juga dilakukan agar para pemain tetap bugar. Memang para pemain ini sudah lama tidak bermain di kompetisi ya di Liga Indonesia, kan mereka langsung masuk ke pemusatan latihan kan sebelum Liga kembali dimulai. Tapi bukan berarti nanti mereka akan kesulitan untuk istilahnya langsung panas, karena kan mereka telah menjalani pemusatan latihan di mana Coach Sintayong juga menu latihan ini mulai dari latihan fisik kemudian baru masuk ke tactical game plan. Kenapa latihan fisik dulu? Untuk bisa mengembalikan match fitness dari para pemain agar mereka siap untuk bermain di pertandingan level internasional. Jadi kan kali ini mereka tidak akan bermain lagi di Liga. Mereka langsung bermain di level internasional membela timnas lawan tim luar negeri. Nah ini yang perlu diwaspadai agar para pemain ini tidak turun level fokus dan konsentrasinya. Maka itu tadi saya katakan bahwa setiap pertandingan ini harus mereka anggap sebagai pertandingan final. Memang targetnya adalah untuk menjadi juara. Tapi kalau nggak bisa lolos dari fase grup, ya gimana caranya bisa lolos ke semifinal kemudian lolos ke final. Jadi target pertama ini adalah bagaimana caranya lolos dari fase grup secepat mungkin. Ya, itu caranya. Menang dulu di 2 pertandingan awal. Kemudian kalau bisa menang juga lawan Thailand. Apalagi nanti lawan Thailand itu kan bermain di kandang kita sendiri kan. Memang kita bermain di kandang sendiri, tapi Thailand kan adalah tim yang
sering menyulitkan kita juga. Jadi nggak bisa anggap remeh juga Thailand ini meskipun kita bermain di kandang sendiri. Jadi lawan Thailand ini yang diperlukan adalah ketenangan, teman-teman. Dari segi skill, pemain-pemain kita unggul daripada para pemain Thailand, tapi kadang-kadang kekompakan itu tidak terlihat. Kekompakan dari para pemain Thailand ini memang jauh lebih unggul ketika mereka berhadapan dengan kita dalam beberapa pertandingan terakhir. Ya faktanya kan seperti itu. Padahal kalau dari segi permainan individu, para pemain kita bisa lebih menyulitkan para pemain Thailand. Jadi yang penting nih bagi para pemain itu adalah untuk membangun sistem permainan yang kolektif. Tentu itu nanti terkait dengan rencana permainan dari Coach Shin Tae-yong. Nah, hal menarik lainnya adalah bahwa untuk Piala AFF kali ini Elkan Baggett tidak bisa ikut ya, tapi nggak masalah juga menurut saya karena kan dia ingin membela klubnya ya, yang kalau nggak salah akan bermain di Piala AFF, nggak masalah juga. Itu adalah hak dari seorang pemain, bukan berarti dia tidak ingin membela negara, enggak. Dan ini kan Piala AFF ini kan nggak masuk kalender FIFA ya, jadi yang mungkin klubnya juga ingin dia agar lebih baik stay, dan apalagi dia juga ingin stay ya, dan klubnya itu kan Gillingham akan bermain di pertandingan yang penting kan Piala FA kalau nggak salah lawan Leicester, dan sama juga seperti Sandy Walsh kan, dia perlu membela klubnya di Belgia kan, jadi nggak ada masalah jika dua pemain ini memang belum bisa ikut di Piala AFF kali ini, tapi ya nanti tentu mereka akan ikut ketika bermain di Piala Asia atau juga di pertandingan internasional yang termasuk FIFA Matchday. Jadi kita harus pahami itu teman-teman. Dan ada beberapa pemain lainnya juga yang dicoret karena memang keterbatasan kuota ya jumlah pemain, karena kan hanya 23 pemain yang bisa dipilih oleh Coach Shin Tae-yong. Dan juga yang saya harapkan bahwa Coach Shin Tae-yong bisa juga membenahi teknik permainan dari para pemain ya, agar nanti untuk membangun proses transisi yang cepat ya, para pemain juga tidak akan mengalami kendala karena nanti lawan tim-tim yang mengandalkan permainan defensif juga tentu para pemain akan memancing tim-tim tersebut untuk menyerang dan kemudian perlu membangun counter yang cepat. Nah, dalam counter yang cepat itu first touch, teknik permainan itu harus rapi teman-teman. Kalau nggak pasti kehilangan bola. Apakah itu karena salah kontrol atau juga salah passing. Jadi teknik permainan ini memang salah satu hal dasar yang coba untuk dibenahi oleh Coach Shin Tae-yong kan, itu yang pernah dia katakan beberapa kali bahwa cara passingnya harus benar, cara kontrolnya harus benar, cara pressingnya harus benar. Seperti yang pernah saya katakan, kalau mau pressing itu bukan berarti melakukan pelanggaran. Nah, yang menarik nanti ketika timnas Indonesia sudah lolos dari fase grup, nah lawannya ini siapa? Grup B ini adalah grup neraka loh teman-teman. Ada Malaysia, ada Vietnam, ada Myanmar di sana. Ya mungkin juga nanti kita bisa ketemu Malaysia atau juga Vietnam, dan seharusnya para pemain juga gak perlu khawatir. Ya justru kalau bisa ketemu Vietnam aja langsung di semifinal. Karena ya Vietnam ini memang adalah tim yang sebetulnya bisa kita persulit tapi sulit kita kalahkan. Jadi ini yang menarik nih, kita bisa menyulitkan mereka tapi sulit juga kita kalahkan mereka. Nah inilah momennya sekarang di Piala AFF kali ini, karena kan akan main home and away. Akan main di kandang mereka, kemudian akan bermain di kandang kita jika kita ketemu di babak semifinal. Or maybe ketemunya Malaysia, kan bisa juga ketemunya Malaysia, gak perlu khawatir juga. Tapi ya para pemain ini yang harus menganggap setiap pertandingan ini sebagai final. Jadi level keseriusannya itu sama untuk setiap pertandingan. Jadi jika fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, ya yang kita harapkan para pemain bisa mempertahankan stabilitas permainan. Apa itu stabilitas permainan? Artinya form mereka akan konsisten dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Yang saya menunggu justru adalah peran dari Ilyas Pasojevic. Saya senang ketika Coach Shin Tae-yong memanggil dia, karena ya walaupun usianya sudah tidak muda, tapi dia adalah salah satu pemain yang selalu bekerja keras teman-teman. Saya bukannya memuji dia ya, saya nggak kenal dia, ketemu juga nggak pernah, komunikasi aja nggak pernah dimanapun di sosial media atau mana, tapi saya bisa melihat dengan cara dia bermain, ini pemain yang bekerja keras dan dia juga memang ingin membela timnas Indonesia dan ini adalah momen dia. Saya harapkan Ilyas Pasojevic juga bisa memberikan kontribusi terbaiknya bagi timnas Indonesia, dan saya tahu dia adalah pemain yang berbahaya di dalam kotak penalti. Dia dapat bola teman-teman, mungkin dari 4 peluang dia bisa mencetak 2 gol, serius loh. Nah kita tunggu nanti kontribusi dia. Dendi Sulistiawan juga adalah sprinter yang bisa mengacak-ngacak pertahanan tim lawan, tapi lagi-lagi suplai bolanya nih harus bagus dari tengah. Saya melihat peran dari Sadil Ramdhani ini bisa membantu para penyerang, karena Sadil ini kan passing-passingnya nih tergolong akurat loh. Apalagi jika nanti dia mengandalkan passing-passing jarak jauh ya. Kalau yang saya perhatikan beberapa kali ini direct pass dia nih cenderung akurat. Belum lagi kalau dari lini pertahanan memberikan bola. Nah kan ada Jordi Amat sekarang kan. Ini juga adalah ball playing defender. Ball playing defender itu artinya pemain bertahan yang biasa distribusi bola juga. Nah mungkin juga nanti akan ada banyak direct pass dari lini pertahanan. Selain Jordi Amat, Rizky Ridho
juga bisa memberikan passing-passing yang akurat dari lini pertahanan. 2 wingback kita juga kuat jika Coach Shin Tae-yong pakai skema 3 center back. Ya, saya udah gak sabar lagi sih untuk menonton pertandingan dari Timnas Indonesia teman-teman di Piala AFF. Dan seperti yang biasa saya selalu himbau kepada teman-teman, kita memberikan support kepada para pemain dan juga tentunya Coach Shin Tae-yong secara positif. Dan kita harapkan mereka bisa memberikan yang terbaik. Dan seperti yang tadi saya katakan, ketika nanti kalian hadir di stadion, ya jangan juga nanti kalian menghujat atau juga menghina para pemain tim lawan ya teman-teman, karena mereka kan adalah tamu kita. Kita perlu memberikan contoh yang baik. Ya kalau namanya menang atau kalah ataupun seri itu kan adalah bagian dari permainan. Tapi yang penting kita juga harus sportif, menerima apapun hasil akhir dari sebuah pertandingan sepak bola. Apalagi kali ini teman-teman sudah bisa hadir kembali di stadion. Saya juga akan berupaya akan hadir di stadion jika saya tidak ada program siaran untuk pertandingan-pertandingan Piala AFF dari Timnas Indonesia, maka saya akan hadir di stadion. Kalau enggak, ya mau tidak mau saya harus siaran juga untuk memberikan analisa saya dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Ayo kita support Timnas Indonesia teman-teman. Kita harapkan yang terbaik dan ya tentu kita harapkan mereka bisa mendapatkan prestasi, karena sejauh ini kita setelah 6 kali masuk ke final, tapi 6 kali kita gagal loh teman-teman. Artinya 6 kali ini kita menjadi runner up, sedangkan dari Thailand mereka justru sudah 6 kali juara. Tapi ya feeling saya kali ini kita punya peluang yang besar untuk menjadi juara. Pemain-pemain juga yang sebelumnya bermain di Piala AFF tahun lalu juga kembali masuk ke skuad, mayoritas ya dari mereka ada di skuad. Ada pemain-pemain senior juga, ada pemain keturunan, ada pemain naturalisasi juga. Let's go Indonesia, kita support 100% teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.